Selamat sore, salam jumpa kembali dengan hambanya Repena Daromes Samaliu dari SE dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Saya hadir kembali di channel YouTube ini. Para pendengar, para netizen, di mana saja engkau berada, di seluruh penjuru bumi ini, secara khusus di NKRI ini, dari Sabang sampai Merauke, firman Tuhan tetap diberitakan secara kontinu. Karena sungguh hari Tuhan sudah dekat. Sudah bukan saatnya lagi kami hamba-hamba Tuhan untuk bersantai ria. Banyak jiwa-jiwa menantikan berita, kabar kesukaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Bukalah pintu hati saudara. Rahmat Tuhan anugerahnya melawat saudara dan saya. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan hanya membacakan dan menabur dan memberitakan kabar kesukaan itu. Saudara terima atau tidak terima, itu bukan ranah kami sebagai hamba Tuhan lagi. Itu sudah urusan saudara berurusan dengan Sang Penebus Yesus Kristus, Juru Selamat isi dunia ini. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 14 ayat 6. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Sangat jelas Yesus sendiri mengklaim dirinya sebagai jalan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan itu. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, rekan-rekanku di seluruh penjuru negeri, dengarkan firman Allah. Sebelum kita mendengarkan, sebelum lebih lanjut, lebih dahulu kita berdoa, kiranya pimpinan, tuntunan Roh-Nya yang kudus itu memberikan ilham mata rohani saudara, hati saudara terbuka untuk Yesus masuk berbicara melalui Roh-Nya yang hidup itu, yang kita kenal Roh Kudus, Sang Penolong yang setia. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, secara kontinu, secara berkesambungan, firman Allah harus diberitakan secara masif. Tuhan Yesus kiranya orang kuduskan kami, layakan kami Tuhan, untuk berbicara di atas nama Tuhan, Tuhan yang esa, Tuhan penguasa yang berdaulat penuh atas hidup kami. In Jesus' name. Terima kasih, kuduskan kami sekali lagi, layakan kami. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kami, sehingga benih-benih firman itu tumbuh dan menghasilkan buah. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Shalom, glory, haleluya. Hari ini saya berbicara tentang sebuah kejujuran. Jujur. Makna dari jujur, saudara. Yesus Kristus menghendaki kejujuran kita di dalam mengiringi Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Yesus Kristus mencari orang-orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Dunia juga orang mencari orang-orang jujur. CEO perusahaan besar mencari orang-orang jujur. Para suami istri menghendaki kejujuran pasangan yang jujur. Kekasih pemuda-pemudi menghendaki, menginginkan, mendambakan, mengharapkan pasangan yang jujur.
tokoh-tokoh gereja, gembala saudara, menginginkan engkau jadi jemaat yang penuh kejujuran. Organisasi-organisasi yang besar atau kecil menginginkan seorang bendahara pemegang uang yang jujur. Kategori jujur itu saudara, kita bisa jelaskan satu demi satu arti sebuah kejujuran. Orang yang jujur itu pertama apa adanya, kedua polos, ketiga berwajah culun, keempat tidak tahu bermain sandiwara, kelima tidak suka melakukan prank, keenam tidak kamuflase, ketujuh tidak bermain dua kaki, keempat, kedelapan tidak bersandiwara, kelima, kesembilan apa adanya, kesepuluh tulus, ikhlas. Dan orang-orang yang seperti ini Tuhan menghendaki, Tuhan cinta arti sebuah kejujuran. Sangat disayangkan rasul yang bernama Yudas Iskariot, seorang bendahara yang bergabung di tim penginjilan Yesus Kristus hampir 2000 tahun yang lalu. Tim Yesus terdiri dari murid-muridnya, dan Yesus membentuk satu pemegang uang yang dipercayakan, yang bernama, jatuhlah pilihan itu kepada Yudas Iskariot. Sayang seribu sayang, sang bendahara ini, sang rasul yang bernama Yudas Iskariot, salah mempergunakan kepercayaan sang guru Yesus Kristus. Dan orang ini berakhir secara tragis. Orang ini dicemooh, dikecap. Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, baiklah kita jujur di hadapan Tuhan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Tidak merekayasa arti sebuah pelayanan yang kita harus pertanggungjawabkan dengan kata jujur di hadapan Tuhan. Orang yang jujur, orang mencari, mengingat-ingat, orang yang mempunyai karakter watak yang jujur. Saudara dan saya, jika engkau ingin dicintai Tuhan, ingin dikasihi Tuhan, belajarlah jujur, hiduplah dalam kejujuran, apa adanya. Jauhkanlah hidup kamuflase, jauhkanlah gaya bermain dua kaki. Di sana sepertinya dia jujur, di sana dia tidak jujur. Dan sebaliknya, kamuflase, bermain dua kaki, bersandiwara, pintar bermain lakon. Orang yang tidak jujur itulah. Tapi orang yang jujur, dia apa adanya. Sekali lagi, dia polos, dia berwajah culun, dia banyak lagi yang saya tidak bisa jelaskan. Orang yang bertipe jujur, suami yang jujur menjadi kebanggaan bagi keluarganya, istri yang jujur menjadi kebanggaan bagi keluarga, anak-anaknya yang jujur menjadi kebanggaan bagi semua orang, khususnya kepada keluarganya, secara khusus kepada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah kita jujur. Hari ini saya berbicara tentang kejujuran. Kita buka ayatnya saudara, yang saya ambil di dalam ayat pokok saya pada sore ini. Hari ini hari Senin tanggal 21 bulan 2 2022, jam
4:16-45 saya hadir di hadapan saudara dengan membacakan sebuah pesan. Dengan sebuah pesan Tuhan berbicara tentang kejujuran. Daud seorang yang jujur di hadapan Tuhan. Daud melakukan kejujuran di hadapan Tuhan apa adanya. Dia polos, tulus, dan Tuhan memilih orang yang jujur seperti Daud. Daud dipromosikan. Daud mendapat promosi daripada Tuhan sendiri. Saudara, jika engkau jujur di dalam melayani pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan mempromosikan saudara dengan cara yang ajaib, cara yang ilahi, yang spektakuler, yang mencengangkan karena sebuah kejujuran. Sifat karakter yang jujur, Tuhan menghendaki kejujuran. Haleluya. Kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6, dan kita akan lanjutkan dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 3, kitab Amsal pasal 11 ayat 11, kitab Amsal pasal 15 ayat 19, kitab Amsal pasal 23 ayat 16, kitab Ayub pasal 6 pasal 8 ayat 6, Mazmur 25 ayat 21, dan Matius 22 ayat 16 dan ayatnya yang ke-12 22. Dan kita akhiri dengan kunci, dengan peringatan buat kita, buat saudara dan saya yang dengarkan firman Tuhan pada sore ini adalah dalam Kisah pasal 5 ayat 4 dan 8 tentang sebuah kejujuran positif dan negatif. Saya baca dalam nama Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan dengan setia dan benar, dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ini adalah doa Raja Salomo kepada Yang Maha Kuasa, Allah semesta langit, yang dilayani, yang dimuliakan oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan para nabi-nabi, para raja-raja, dan para rasul-rasul, dan saudara juga dan saya, para nenek moyang kita, tokoh-tokoh gereja. Allah yang dilayani oleh ayah, oleh Daud, ayah daripada Salomo, raja di Israel, turunan Salomo bin Isai, mempunyai anak yang bernama Salomo. Dan Allah Yesus Kristus mempromosikan Daud karena sebuah kejujuran. Ketika dia berada di lembah yang gersang, mengembalakan domba yang keluarga orang tuanya miliki, dan orang tua memberikan delegasi untuk memerintahkan kepada Daud, si bocah kecil ini yang imut-imut, diperintahkan menjaga domba di padang. Tetapi yang begitu aneh, hati Daud jujur apa adanya. Dia tulus, dia menyembah, dia memuliakan Tuhan. Saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kalau kita hidup jujur di hadapannya, kalau kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka kasih kemurahannya, pintu rahmatnya selalu buat kita, jika kita melayani Tuhan dengan jujur apa adanya. Dalam hal kejujuran sangat luas untuk dijabarkan
sangat luas makna sebuah kejujuran. Orang sangat respect kepada orang yang jujur. Yesus Kristus sangat respect, sangat menghargai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang jujur apa adanya. Baik ia jujur dalam mengembalikan milik Tuhan, Matius 3 ayat 10. Jujur berkata apa adanya. Jujur tulus kepada Tuhan dalam hal memuliakan Dia, menyembah Dia. Hal-hal yang seperti itu Yesus Kristus sangat menghargai, mendambakan orang-orang yang penuh kejujuran. Hari ini datang kepada saudara berbicara tentang kejujuran, jujur di hadapan Tuhan. Sering kita berdoa dengan apa adanya, jujur, merendahkan diri, hati luluh lantah, menangis, berkeluh kesah kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Maka saya percaya dan saya yakin doa-doa yang penuh kejujuran A+ akan dijawab. Tuhan mengetahui hati. Tuhan mengetahui kedalaman hati saudara dan saya. Tuhan menguji batin kita. Haleluya. Jangan kita bersandiwara. Jangan kita bermain-main. Jangan kita berpura-pura kepada Tuhan. Karena ada firman yang akan menghakimi saudara dan saya. Jika kita berpura-pura, akan ada pasal yang kena terhadap saudara dan saya. Jika kita berpura-pura hidup, bersandiwara melayani Tuhan, bersandiwara mengiring Dia, bersandiwara di hadapan orang-orang di sekitar kita. Hal-hal seperti itu tidak masuk dalam kategori hati Tuhan disenangkan. Tetapi Tuhan menghendaki kejujuran. Arti sebuah jujur, arti ketulusan kepada Tuhan. Raja Salomo ketika dia sudah dilantik menggantikan ayahanda tercinta Daud bin Isai, ada perjanjian antara Allah dan Daud. Mengapa terjadi? Karena ketulusan hati Daud. Walaupun Daud sering jatuh, berlumpur, bermain lumpur dosa. Walaupun Daud melakukan banyak kesalahan, itu manusia. Manusiawi tidak ada yang sempurna di bumi ini. Hanya Yesus yang sempurna. Junjungan saudara dan saya, juru selamat saudara dan saya, kekasih jiwa saudara dan saya, namanya Yesus Kristus. Daud sering terlibat skandal, kejahatan yang keji di hadapan Tuhan. Tapi karena dasar seorang Daud yang jujur, ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa, maka cepat-cepat dia membereskan diri. Dengan segera, dengan secepat dia ambil keputusan untuk membereskan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak berlama-lama. Dia cepat minta pengampunan. Dia mengatakan apa adanya. Dan Daud pernah menangis dalam kesedihan yang dalam ketika dia berada dalam lembah kekelaman. Saudara dan saya juga sering kita mengalami hidup dalam lembah kekelaman. Sering kita mengalami masalah. Sering kita merasa tersakiti. Sakitnya di sini. Sering
orang yang kita percaya melakukan sesuatu perbuatan yang tidak jujur. Hari ini Tuhan menghendaki saudara dan saya jujur di hadapan Tuhan. Kita jujur dalam segala hal. Dari segi apapun kita harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan bermain lakon, jangan bersandiwara, jangan kamu plase di hadapan Tuhan. Tapi baiklah saudara dan saya jujur seperti Daud. Ketika Daud jujur di hadapan Tuhan. Salomo berdoa kepada Tuhan, kepada Allah semesta langit melalui Yesus Kristus dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, mengingatkan kepada Tuhan tentang ayahanda yang jujur di hadapan Tuhan. Ada sesuatu terjadi kepada Salomo. Salomo menyadari bahwa Tuhanlah yang mempromosikan ayahandanya yang bernama Daud bin Isai. Dan Salomo mengerti, aku duduk di tahta ayahku ini, meneruskan generasi Daud bin Isai, mengambil tongkat komando dari ayahanda kepada Salomo. Salomo bersyukur. Salomo tahu diri. Salomo menghadap Tuhan yang Maha Esa. Salomo mengucapkan syukur. Salomo berkata-kata. Salomo mengeluarkan kata keluar dari dasar hati yang dalam, kejujuran. Dan Tuhan mendengar doa Salomo. Saudara dan saya juga, ketika kita jujur dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, maka ada promosi daripada Tuhan. Ada reward. Ada hadiah yang istimewa daripada Tuhan ketika kita jujur, ketika kita hidup dalam kejujuran kepada Tuhan, takut kepada Dia. Baiklah, kita pergi, kita lompat ke Amsal pasal 3. Amsal pasal 3, saudara. Amsal pasal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Perhatikan, di sana sini berita banyak yang mengalami tersandung hukum, hidup tragis, hidup di balik jeruji, nama baik, nama reputasi hilang sunyi senyap akibat ketidakjujuran. Tapi orang yang jujur akan dipercaya memegang keuangan miliar bertriliun. Tapi orang yang tidak jujur, 1 sen pun majikan meragukan keamanan yang dipercayakan kepada orang yang tidak jujur. Tuhan juga tidak akan mempercayakan saudara yang lebih besar jika kita tidak jujur. Dalam ayat 3, dalam mengembalikan milik Tuhan, di dalam segala hal, dalam segala doa kita, dalam segala ucapan kita, jika saudara dan saya tidak jujur, maka ada konsekuensi yang besar. Maka ada sesuatu yang terjadi yang kita tidak harapkan dan tidak dambakan, tidak inginkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu jauhilah perbuatan-perbuatan yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Ayat 11, Amsal 11 ayat 11, saya baca lagi dalam nama Tuhan. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ada satu pejabat pernah memerintah di satu provinsi. Saya tidak usah sebut namanya, nama pejabat itu, saudara. Orang ini sangat dipercaya kejujurannya, ketegasannya,
Dia berbicara apa adanya. Dia tidak mereka-reka. Dia tidak berkamuflase. Dia tidak bersandiwara. Dia tidak bermain lakon. Dia tidak bermain dua kaki. Dia apa adanya. Dan orang ini, saudara, sangat dipercaya oleh pemimpin sebuah negeri. Sampai saat ini, orang tersebut dijuluki, walaupun emas dibuang dalam lumpur, pasti tetap emas. Kenapa, saudara? Karena kejujuran, integritas kejujuran yang dia pegang erat-erat. Dan orang seperti ini tidak akan layu berkembang, tidak akan pudar hidupnya. Karena dia mempunyai karakter, arti sebuah kejujuran. Dan orang ini tetap berkibar. Orang mempercayai dia. Orang mengeluk-elukan dia. Orang menceritakan tentang kejujuran orang ini. Orang-orang seperti ini menjadi contoh bagi kita untuk kita mengambil teladan yang baik. Walaupun orang tersebut masih banyak kekurangan. Itulah sebuah realita kehidupan. Namanya masih manusia hidup di dunia ini. Sering kita tidak sadar juga. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan seperti Daud, maka ia segera memperbaiki dirinya di hadapan Tuhan dan mengaku kejujurannya. Ketika dia berdosa dengan seorang wanita, mantan istri, prajurit yang direkayasa untuk menjadi untuk dia tewas dalam medan peperangan. Ketika sang suami tewas dalam peperangan, sang raja yang bernama Daud bin Isai ini begitu jahatnya pikiran taktiknya. Dia merancang sesuatu kepada mantan prajurit perang. Dan dia mengambilnya sebagai istri, menjadikan dia istri siri yang keberapa, entahlah. Saya tidak tahu. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia mengambil mantan istri prajurit yang bernama Uria. Dan di dalam hidupnya banyak masalah yang dia hadapi oleh Raja Daud. Konsekuensi perbuatan yang tidak jujur. Tapi ketika Daud menyadari dan dia bertobat, yang kita kenal pengakuan Daud dalam Mazmur pasal 41, hatinya lulu lantang menangis, menyesal dan mengaku dosa. Dan Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, sanggup mengampuni saudara dan saya. Tidak ada alasan Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang berdosa, yang bersalah kepada dia. Orang-orang yang melakukan kecurangan kepada dia ketika dia datang bertobat, memohon pengampunan dengan hati yang tulus dan jujur. Maka akan ada pengampunan. Haleluya. Sejauh timur dari barat, demikianlah ia lakukan dosa. Ya, kita telah dibuang di dasar tubir laut yang dalam. Langit dan bumi, sejauh langit dan bumi dosa kita diampuni ketika kita datang mengaku dosa kita di hadapan Dia. Haleluya. Kiranya pendengar yang budiman, netizen, jemaat hamba Tuhan yang mendengarkan khotbah sore ini datang kepada saudara untuk mengetahui rencana Allah. Allah akan memberkati orang yang benar. Allah akan memberkati sebuah kejujuran. Allah akan mengampuni segala dosa ketidakjujuran kita di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sekitar kita, bahkan di hadapan keluarga kita sendiri. Allah akan memulihkan hati yang tulus dan ikhlas. Allah akan memperbaiki segala jalan kita yang salah. Allah mengasihi saudara. Allah bukan Allah yang kejam. Yesus Kristus
Dia tidak kejam untuk membinasakan saudara, tapi dia memberikan damai sejahtera dan sukacita daripada Yesus sendiri. Amsal 15-nya ayatnya yang ke-19. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Kalau orang yang jujur, kalau orang berjalan dalam rel kebenaran dan kejujuran, jujur di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, maka jalan orang seperti ini akan tenang dan bahagia. Dia akan tenang walaupun gelombang badai menerpanya. Dia akan tetap stabil dan tenang berjalan. Walaupun dia berjalan dalam lembah kekelaman, dalam keadaan derita dan tindisan, rintihan jiwa, hati yang remuk rentah, lulu lantah tangisan, ratap tangis kesedihan. Orang yang benar, orang yang berjalan dalam kejujuran, takut kepada Tuhan, jujur, dia akan berjalan stabil. Walaupun datang menghadang badai dan gelombang, percobaan demi percobaan, dia akan tetap jalan. Orang yang jujur. Tapi orang yang tidak jujur, penuh keraguan, penuh rasa was-was. Tidak ada ketenangan orang yang tidak jujur. Selalu merasakan intimidasi, selalu merasakan ketakutan demi ketakutan. Day by day, hour by hour, he is scared. Setiap waktu dan hari, dia selalu merasa dalam keadaan bayang-bayang ketakutan. Itulah karakter, itulah hukuman bagi orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Baiklah saudara jujur pada sore ini, dengarkan kejujuran, kembalikan milik Tuhan, jujur apa adanya. Jujur kepada pasangan, kepada suami, kepada istri, kepada siapapun. Jujur. Haleluya. Amsal pasal 23 ayat 6. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Jiwa kita tenang, jiwa kita bahagia, jiwa kita sentosa, jiwa kita damai sejahtera jika kita jujur di hadapan Tuhan. Jika kita berbicara apa adanya polos di hadapan Tuhan, hati jiwa kita tenang dan bahagia. Tidak ada rasa ragu satupun. Keraguan diangkat karena kita mempunyai karakter yang jujur, mempunyai tabiat sifat yang jujur. Tuhan mau saudara pada hari didengarkan, baiklah engkau jujur di hadapan Tuhan. Karena kejujuran menghentarmu dalam keadaan tenang, damai, sejahtera. Dan Tuhan berkenan kepada hati yang jujur. Haleluya. Kita buka dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-5. Kisah 5 ayatnya yang ke-4. Dan kita lompat ke ayat 8. Ini mengisahkan tentang seorang nabi yang bernama, ada murid Tuhan yang bernama Ananias dan Safira. Kedua suami pasangan ini melakukan kejahatan, extraordinary, ketidakjujuran, dan akhir dari petualang seorang suami istri ini tragis, mati secara bersama-sama, mati kena penghukuman dari Roh Kudus akibat mendustai, akibat berdusta kepada Tuhan melalui Roh Kudus, melalui perantara Rasul Petrus. Kedua suami istri ini melakukan penipuan. Kedua suami istri ini memberikan keterangan palsu
jatuh kepada Rasul Petrus. Dan tragis nasibnya malang. Dia mengalami kematian. Saya tidak tahu nasib kedua suami istri ini, Ananias dan Sapira. Nasibnya saya tidak tahu, karena bukan ranah saya untuk menjelaskan kepada saudara. Bukan, saya tidak ditugaskan untuk memponis di mana mereka berada, di mana gerangan mereka ada saat ini. Saya tidak, bukan ranah saya. Itu urusan Tuhan Yesus Kristus. Kita baca ayatnya, ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Rasul Petrus menjelaskan, engkau tidak berdusta terhadap aku, hai Ananias dan Sapira, tapi engkau mendustai Allah. Dan engkau akan berurusan dengan Tuhan Allah Yesus Kristus melalui rohnya. Dan pada saat itu maut menjemput mereka, dan mereka mati secara tragis. Sungguh malang nasib suami istri ini, yang notabene adalah mereka adalah percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Tapi mengapa mereka melakukan dusta di hadapan Tuhan melalui dusta kepada Tuhan? Petrus berkata, Rasul Petrus berkata, engkau tidak berdusta terhadap aku, hai Ananias dan Sapira, tapi engkau berdustai Roh Kudus. Ketika ucapan berakhir, ketika Petrus berkata, maka terjadilah suasana duka, air mata lembah, tangisan, kepergian. Mereka mati dan diusung oleh para pemuda-pemuda yang gagah perkasa ke satu tempat perkampungan, di mana tempat itu sunyi senyap, dan di sana berserakan bau busuk tulang belulang di bawah tanah 2 meter. Saudara dan saya, jangan engkau terlibat dalam hal penipuan kepada Tuhan, dalam hal mengikut Tuhan, dalam hal melayani Tuhan. Jangan kita menipu. Jangan engkau berani menipu Tuhan sekali lagi. Katakanlah secara jujur, akuilah segala dosa, mengakulah segala dosa yang engkau buat. Maka rahmat Tuhan, pintu kasihnya, pintu rahmatnya dibukakan bagi saudara dan diampuni siapapun saudara. Engkau dari kalangan orang kaya, orang miskin, hamba Tuhan yang dipakai sekalipun, sekali berapapun, hamba Tuhan yang bergelar SS, hamba Tuhan pedesaan seperti saya ini, pantaslah kita mengaku dosa kita ketika kita melakukan kesalahan pelanggaran. Daud melakukan pengakuan dosa kepada Tuhan, dan rahmat Tuhan terjadi, pengampunan terjadi kepada Daud, Raja Daud, ketika dia jatuh dalam perjinahannya dengan mantan istri perwira perangnya yang bernama Uria. Wanita itu bernama Batseba. Sudah tentu namanya saja cantik, pasti orangnya cantik. Sang raja, sang paduka yang mulia yang bernama Daud, raja kedua di Israel, menggantikan Saul. Tersipu-sipu Daud memandang Batseba. Aduhai cantik wajahnya, rupanya cantik. Luar biasa kalau mata tidak bertobat, kalau pikiran tidak bertobat. Seringkali merancang kejahatan, seringkali melakukan ketidakjujuran. Ini sangat berbahaya. Ini yang Tuhan tidak kehendaki. Ini yang menjadikan kita berdosa. Ini yang menutup pintu berkat. Ini yang membuat kita selalu mengalami kemalangan demi kemalangan, kesedihan demi kesedihan. Dapatkah engkau membayangkan hal itu jika terjadi? Periksalah hidup saudara dan saya di hadapan Tuhan.
Ayat 8, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian, bukan main. Mereka bersatu padu, mereka berdusta, mereka melakukan kejahatan dusta. Tapi sore ini datang kepada saudara mengajarkan kita untuk kita jujur di hadapan Tuhan. Kita jujur di hadapan orang-orang di sekitar kita. Kita jujur, kita menjadi jemaat Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan yang jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Dalam berkeluarga Tuhan menghendaki kejujuran. Suami istri yang jujur pasti bahagia. Tapi suami atau istri yang bermata juling, yang bermata keranjang, seringkali hidup mereka diwarnai pertengkaran demi pertengkaran. Dan orang keluarga seperti ini, pribadi seperti ini, tidak merasakan kebahagiaan, tetapi yang ada adalah neraka. Hidup bagaikan berada dalam lautan neraka. Kebencian demi kebencian, kesedihan demi kesedihan, mewarnai orang yang tidak jujur. Haleluya. Hari ini dengarkan firman Allah. Saudara dan saya harus jujur di hadapan Tuhan. Ayatnya yang terakhir, kitab Injil Matius pasal 22. Ya, Matius pasal 22 ayatnya yang ke 16 dan 22. Ayat terakhir saudara. Injil Matius pasal 22 ayatnya 16 dan ayatnya 22 di sini tentang orang Farisi berunding untuk menjebak Yesus Kristus melalui murid-muridnya. Tapi Yesus dengan penuh kuasa dan urapan, karena dia adalah memang dia yang mempunyai segala kehidupan ini, tidak terjebak dengan jebakan orang Farisi itu. Yesus cerdas, tulus, seperti merpati. Yesus cinta saudara dan saya. Yesus berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Yesus peduli saudara dan saya. Kita baca ayatnya. Matius pasal 22 ayat 16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Memang Yesus tidak mencari popularitas. Karakter Yesus tidak mencari kejayaan, keagungan, kehormatan, tapi dia mencari orang-orang yang berdosa. Dia mencari orang-orang yang tertindas karena namanya. Dia hadir dalam doa, dengan doa kita, ketika kita menjerit, ketika kita mengadu kepada dia, dia dengarkan segala rintihan hatimu. Dia mengetahui hatimu yang menangis, dia mengetahui hatimu yang luluh lantah, dia mengetahui apa deritamu. Itulah Yesus, dan dia memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Orang Farisi mengandeng orang Herodian dan dibautkan, dicampur aduk bersama murid-murid Yesus untuk menjebak Yesus. Tapi Yesus maha tahu, maha mengetahui. Sebab itu saudara-saudara, Yesus, di hadapan Tuhan Yesus tidak ada yang tersembunyi. Semuanya akan disingkapkan. Baiklah saudara, jujur, hidup dalam kejujuran, takut kepada dia, hidup jujur. Tuhan menghendaki saudara jujur. Dan di ayatnya yang ke-22, mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Orang dunia tercengang-cengang dengan hikmat yang ia miliki, Yesus miliki.
Mereka akan menjebak Yesus. Mereka menyusun strategi, menyusun siasat untuk menjebak Yesus. Tapi Yesus yang diurapi, Yesus sebagai Raja segala Raja, Juru Selamat isi dunia ini, kepadanya diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dan melalui di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang menyelamatkan selain Yesus Kristus. Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat 12. Kisah Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. 1 Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 3 ayat 16. Jelas karakter, jelas otoritas, jelas kedaulatan Tuhan ada pada Yesus. Pendengar yang dikasihi Tuhan di mana saja engkau berada, baiklah kita saling mendukung di dalam doa menjelang hari Tuhan sudah dekat. Lihat tanda-tanda sama di sana sini terjadi hujan pertobatan. Silakan saudara nonton YouTube channel Kristen. Banyak kesaksian yang ditampilkan. Orang-orang yang dulu tidak percaya Tuhan, bahkan menganiaya Tuhan, nasibnya sama seperti Rasul Paulus, sama dengan Paulus. Dan orang-orang seperti ini wajiblah dia bersyukur, karena jiwanya diselamatkan dari api penghukuman. Bagaimana dengan gerangan saudara dan saya? Di mana posisi saudara? Firman Tuhan berkata, orang yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Banyak orang yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Pilihan ada di tangan saudara. Baiklah kita hidup jujur di hadapan Tuhan, baiklah kita apa adanya, jujur. Jangan main lakon, jangan kamuflase, jangan bersandiwara. Baiklah kita polos, jujur apa adanya. Sekian dan terima kasih bagi saudara yang merasa terberkati dengan pelayanan saya channel YouTube. Engkau sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, tidak ada salahnya saudara jika engkau langsung ketika menonton video yang saya khotbah pendek saya, yang saya upload ke channel YouTube,